Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para penikmat Netri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita kembali hadir akan menyajikan masih tetap dalam bahasan berwudu. Setelah kemarin kita menyampaikan pembahasan kita atau kajian kita tentang rukun-rukun wudu atau sunnah-sunnah wudu. Nah, kali ini kita sampai pada hal-hal yang membatalkan wudu. Kali ini yang kita bacakan adalah dalam matannya kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sebuah fasal. Walladhi yanqudul wudu'i sittatu asya'. Fasal ini menjelaskan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu itu disebutkan di sini ada 6 macam atau 6 bagian. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 lubang atau 2 jalan. Nah, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah min kubulin au duburin, yaitu dari jalan depan ataupun jalan belakang, kubul dan dubur. Apapun itu jenisnya, baik itu adalah berupa air kencing ataupun kotoran, baik najis ataupun tidak najis atau suci, baik yang keluar tadi adalah kering ataupun basah, atau angin seperti kentut, maka hal-hal ini tentunya membatalkan ibadah atau membatalkan wudunya seseorang. Apapun itu, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur tentunya membatalkan wudunya seseorang. Kecuali apa? Kecuali air mani. Ketika seseorang keluar air mani, maka ini tidak membatalkan wudunya. Akan tetapi seseorang yang pada saat itu keluar air maninya, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Hanya saja diwajibkan untuk mandi wajib. Ala kulli hal, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, baik kubul dan dubur, baik itu basah atau kering, najis atau tidak, maka itu membatalkan wudunya seseorang. Itu. Kemudian wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini, yaitu tidurnya seseorang yang tidak tetap. Maksudnya adalah tidurnya seseorang yang membatasi layaknya orang yang seperti duduk bersila, yaitu menahan pantatnya ke lantai. Namun ketika tidak demikian, maka membatalkan wudunya. Contoh dikatakan adalah tidurnya seorang yang terlentang, baik itu pantatnya berubah ataupun tidak. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidur seperti ini, dia tidak sadar, dia tidak tahu apakah yang terjadi selama tidurnya tadi. Nah, bisa jadi dia membuang hajat, membuang anginnya, maka ini tidak disadari. Maka tidurnya seperti ini, maka tentunya membatalkan wudunya seseorang. Wazawalul akli bisakarin au maradin, yaitu hilangnya akal yang disebabkan oleh mabuk atau sakit. Ya. Artinya hilangnya akal ketika orang berwudu, setelah berwudu dia hilang akalnya. Baik hilang akal itu disebabkan oleh tidurnya tadi, atau gila, atau pingsan dan yang lainnya. Nah, maka ketika ia sadar dan hendak melaksanakan ibadah sholat, maka dia tentunya diwajibkan untuk wudu. Kenapa? Batal wudunya. Selanjutnya adalah walam surrojuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'il, yaitu bersentuhannya atau bersentuhnya laki-laki kepada seorang perempuan yang ghair mahram, yaitu ajnabi, min ghairi ha'il, yang tanpa penghalang. Nah, ini sebagaimana maklum dalam ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, bahwasanya ketika seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan tanpa ada penghalang atau kain pembatas,
artinya bersentuhan secara langsung maka membatalkan wudunya. Artinya selain daripada itu, ketika laki-laki bersentuhan dengan laki-laki maka tentunya tidak membatalkan wudu. Atau sebaliknya, perempuan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Atau perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan tapi dia mahram, ya, maka dia tidak membatalkan wudu. Nah, artinya kalau laki-laki dengan bukan mahramnya maka ini membatalkan wudunya. Nah, atau yang terakhir adalah laki-laki atau perempuan yang bersentuhan dengan lawan jenisnya tetapi anak itu masih kecil, tentunya tidak membatalkan wudu. Nah, batasan seseorang kita bersentuhan dengan perempuan tadi yang membatalkan wudu itu manakala sudah besar. Nah, besarnya seseorang itu batasannya bukan disebabkan umurnya, tapi disebabkan karena syahwatnya. Misalkan contohnya anak perempuan ini adat kebiasaannya umur segini atau ukuran segini dia sudah ada syahwatnya, maka disitulah membatalkan. Tetapi kalau seandainya kita bersentuhan dengan anak kecil yang dirasa kita sudah belum sama sekali ada syahwatnya, maka ini tentunya tidak membatalkan wudu tadi. Selanjutnya, wa masu farjil adami bi batinil kaf wa masu halaqati duburihi alal jadid. Yaitu selanjutnya adalah perkara yang terakhir dari membatalkan wudu adalah memegang atau menyentuh farjil adami, yaitu kubul adami manusia bi batinil kaf dengan telapak tangan yang bagian dalam ini. Nah, ini ketika menyentuh bagian kubul kita, maka ini membatalkan wudu. Baik itu kubulnya laki-laki, kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Nah, baik itu juga kelaminnya anak kecil ataupun besar. Pertama, baik laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan beda dengan yang membatalkan wudu tadi yang bersentuhan. Kalau sentuhannya laki-laki dengan laki-laki tidak membatalkan wudu. Tapi ketika menyentuhnya kita laki-laki, menyentuh farjinya laki-laki juga, ini membatalkan wudu. Ini kubulnya ketika disentuh. Tapi kalau kulit pada umumnya tidak membatalkan wudu. Nah, kalau ini bersentuhnya menyentuh farji laki-laki dengan bibatinil kaf nih, dalam bagian dalam telapak tangan bagian dalam, kemudian menyentuh kelaminnya baik laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, ya, baik kelamin kita, ya, kubul kita ataupun kubul orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal, ini semuanya membatalkan wudu. Hal ini sebagaimana sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang atau menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang membatalkan wudunya seseorang itu yang terdapat dalam kitab Fathul Qorib itu ada 6 macam. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur kecuali mani. Yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu tidurnya seseorang yang tidak menetapkan pantatnya. Kemudian yang ketiga adalah wazawalul akli bisakrin au maradin, yaitu hilangnya akal yang disebabkan oleh seseorang yang hilang ingatannya, baik karena mabuk, karena gila, karena pingsan atau ayan dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya adalah walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'il, yaitu bersentuhannya atau menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan lain ghair mahram yang tanpa ada sekat pembatas atau tanpa ada halangan seperti kain dan sebagainya macamnya. Selanjutnya yang kelima dan keenam adalah wa masu farjil adami bi batinil kaf wa masu halaqati duburihi alal jadid, yaitu menyentuhnya tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam kepada kubul dan dubur, itu berdasarkan qaulul jadid ketika menyentuh bagian duburnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.